Hai guys, balik lagi sama aku Jece. Nah, video kali ini sesuai request kalian, aku bakal bahas tentang treatment kura-kura dan obat. Nah, nanti aku bakal kasih lihat juga si Eben Rocky kita. Karena udah kepenuhan banget di farm belakang kantor ini, kita beberapa yang udah perfect, kita bakal lepas dong. Nah, nih kita lihat koleksi si Ebennya Tarabe Ijo. Tuh, ukurannya banyak. Ada yang start 15 cm, cuman yang gede kayaknya kita nggak bakal lepas dulu ya. Ini tidak mau dilepas karena ini kita udah susah banget dia treatmentnya. Kalau misalnya yang lain-lain nih kita bakal lepas. Nah, stay tune aja, jangan lupa cek Tokopedia sama Shopee kita untuk tahu lebih banyak soal produk-produk kita. Nah, aku bakal kasih lihat kalian cara treatment si Eben ini pakai obat racikan kita. Nah, nih dia sudah available di marketplace favorit kalian. Aku punya dua size ya, 1000 ml 1 liter dan 500 ml, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian mau coba dulu bisa pakai yang 500 ml. Nah, free juga, ini namanya Tara Pro. Jadi dia itu pelet racikan kita, tinggi protein banget ya. Selain itu kalian juga udah dapat free pipet. Jadi free pelet Tara Pro ini sama free pipet setiap pembelian ini. Nah, terus kalau misalnya kalian beli 2 liter, jadi beli ukuran yang gede 2, kalian bisa dapat free yang 500 ml. Nah, kalau misalnya kalian udah cocok nih sama produknya, terus kalian pengennya belinya ukuran lebih gede dibandingkan 1000 liter, 1 liter, itu kalian bisa request aja langsung ke kita ya. Nah, cek aja. Oh ya, di sini kita sudah sedia ukuran. Ya, ini PO, ini udah ada yang pesen minta. Ya, ada yang minta segede gitu, kasih lihat lagi. Ya, nih. Nah, ada yang minta segede gitu. Jadi perbandingannya ya, ini mungkin kira-kira 4 liter ada kali ya? Enggak, 5 liter. itu 11 liter, 12 liter. Berat. Ya, langsung demoin kalian gimana cara pakai si obat ini ya. Bagi kalian yang masih kurang jelas. Sebenarnya di belakang produknya udah ada cara pakainya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya obat ini tuh fungsinya ada 2. Pertama, treatment luka. Kedua, treatment infeksi. Kedua itu treatment waternya. Gitu. Nah, sekarang kita mau treatment yang mana, Dut? Kita treatment Semuanya. Semua si Ben Rocky. Nanti juga buat yang di kolam-kolam ini nih kita baru kuras sengaja bersihin. Karena kita mau kasih lihat ke kalian, di sini ada kurang lebih 30 lebih kura-kura. Nih. Ini nggak kelihatan, mereka ngumpet semua ya. Nanti di sini juga bakal didemonstrasiin gimana caranya kita kuras cuma seminggu sekali gitu. Dan ini kondisi baru kuras karena kita emang mau take konten. Oke. Ini pertama kalian tuangin dulu ya ke wadah lain ya, biar steril. Jadi kalau misalnya kalian udah pakai ini, jangan dimasukin lagi kalau misalnya ada sisa. Kira-kira aja ya, karena kalau misalnya ini kan dia udah kotor, udah nggak kedap udara. Kalau misalnya kalian masukin lagi, takutnya yang di dalam rusak ya. Jadi pindahin ke wadah lain dulu biar steril. Nah, ini aku bakal pakai masing-masing. Ini enaknya pipet itu kenapa aku kasih free ya, supaya kalian nggak bingung-bingung lagi takarnya gitu. Iya, nah ini juga kita bakal treatment. Nah, treatmentnya ini bukan treatment buat perawatan kura-kuranya, melainkan lebih ke treatment airnya. Nah, kalau misalnya Tuh. airnya itu bener, air, kalau misalnya mau treatment air itu kalian harus lebih perhatiin rasionya. Karena dan kalian harus tahu berapa volume air di dalam kolam kalian supaya kalian bisa tuangin obatnya sesuai dengan volume air yang di dalam. Gitu. Jadi kalau misalnya ini ukurannya kemarin 80 kali 60 ya kolamnya. Iya, terus rasionya itu dia hampir 200 liter, cuma yang keisi full itu cuma 170 liter. 170 liter. Kemarin berapa banding berapa? Kalau secara buat air itu 20 sampai 40 per 1 liter. 1 liter. Jadi kalau misalnya ini 170, ya mungkin bisa kita pakai pipetnya
menurut aku sih coba kita kasih ke 200 saja gitu. Oke. Nih, Ah. jadi aku tuang aja ya. Kasih aja. Kenapa? Karena emang kita rutin juga selalu rutin. Kenapa sih kita harus treatment water ini, water treatment? Karena kan kita nggak bisa ngandelin air yang air keran ya. Betul. Kita nggak tahu di air keran itu seberapa terkontaminasinya dan pH-nya balance atau nggak buat mereka. Jadi kalau misalnya pH-nya nggak balance, abis itu kotor juga, kasihan mereka bisa sakit. Nanti kalian ribet sendiri. Nah, by the way ya, aku mau kasih tahu juga kalau misalnya selain si Eben Rocky yang mau kita lepas odol, Gigit ya. selain si Eben Rocky yang kita mau lepas odol, kita mau lepas odol Unifilis kita juga. Yang gede-gede. Ya, karena ini udah gede-gede banget nih. Dan kita udah treatment 8 sampai 7 sampai 8 cm. Iya, 7 sampai 8 cm. Dan kita treatment udah bagus banget ini. Jadi kita lepas adopt dalam kondisi bagus ya. Jadi kalian jangan sampai salah ngerawatnya ya. Kita juga nggak mau lepas adopt terus di kalian malah kalian sembarangan gitu rawatnya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik tapi bingung nih cara rawatnya gimana, jangan lupa tanya aku nanti. Komen di bawah kalau misalnya kalian tertarik gimana cara rawat Unifilis, kebutuhannya apa aja. Sama kayak si Sieben juga gitu. Nah, spesial hari ini aku bakal datengin ahli obatnya langsung ya guys, supaya kalian tahu penjelasan lebih rincinya. Ntar ya, dipanggilin dulu ya. Oke guys, ini kenalin, di sini ada Kak Radit. Jadi ini Kak Radit itu yang ngurusin tempat breed di Kelapa Gading sama suamiku, temannya suamiku juga. Nah, mereka berdua ini adalah dalang-dalang di behind obat racikan. Nah, coba boleh diceritain soal obat racikannya Kak. Jadi sebenarnya gini sih kawan-kawanku. Jadi sebenarnya obat ini gue buat udah lama banget ya. Jadi kayak gue nggak pernah share siapapun dan gue buat sendiri nih sama teman gue ini salah satu. Terus obat ini efektif sih kalau buat gue. Soalnya dia bisa nembuhin luka segala macem sama shell rot yang ada di karapas kura-kura ini. Kayak gitu, kayak jamur, kayak luka-luka yang ada di kaki tangan itu. Oh iya. Treatmentnya gue biasanya pakai ini, obat racikan. Oh iya, BTW ngomong-ngomongin soal luka nih, kita kasih satu kasus ya ini ya, kemarin ya kakinya luka ya. Nah, contoh luka yang udah di treatment tuh kayak gini nih. Nih, kemarin tangannya itu sempat luka. Ini kenapa ya Kak? Kemarin Itu sebenarnya antara digigit sama temennya, kalau enggak dia itu bisa karena luka, karena jamur sih. Oh iya. Kalau dari penglihatan visual ya. Awalnya lebih parah banget ya ini ya. Kita kan Ini ini sebenarnya lebih rescue. parah. Awalnya parah banget. Sebenarnya lebih Nih, parah. makanya- Ini udah better banget karena racikan yang tersebut tadi kita kasih lihat. Motifnya sama sekali nggak kelihatan motif kulitnya karena full putih. Nah, karapasnya juga ini udah much better banget, kasih lihat karapasnya. Iya tuh. Ya ini Ini udah kan ini sok-sok parah ya banget kemarin tapi ya. udah Iya. better banget daripada kondisi kemarin. Nah, takutnya kalau misalnya ada luka terbuka kayak gini, kalau kena air kan lebih mudah terkontaminasi dibandingkan udara kan. Jadi kalau misalnya kura-kura kalian ada yang luka kayak gini, langsung dipisahin dari teman-temannya di kolam berbeda, airnya nggak boleh campur, terus dikasih obat treatment kita juga. Dan jangan lupa dry dock setelah habis melakukan pengobatan. Apa dry dogs tuh? Dry dock itu sebenarnya treatment setelah dikasih obat pengeringan sih, agar lukanya nggak terlalu lembab dan basah sih. Oh, Gitu. oke. Jadi luka pun tuh harus bersih kan, harus kering. Harus sering. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu lebih soal treatment kura-kura, kali ini aku bakal tanya ke Kak Radit sih yang frequently asked question ya Kak. Iya. Pertama nih, karena si Kak Radit ini sebelum aku mulai, itu udah 12 tahun main kura-kura ya. Jadi dia udah lebih ngerti lah soal kura-kura dan udah coba-coba treatment sendiri ya. Treatment sendiri lah. Dan akhirnya nemu yang cocok gitu. Nah, yang pertama, apa sih yang bikin kura-kura tuh bisa luka? Sebenarnya faktornya banyak sih. Kalau dibilang kan, kalau kayak misalnya kita ambil contoh aja dari ikan tuh jenisnya banyak. Ikan itu misalnya jenisnya rame-rame, begitupun juga kura-kura kalau dalam ditaruh di dalam akuarium misalnya. Mereka nggak semuanya satu jenis kan, jadi otomatis mereka juga bisa berantem yang pertama. Yang kedua kulit itu gampang banget jamuran kalau untuk kura-kura ini ya. Oke. Jadi itu dia antara bisa jamuran, bisa
kena gigit lagi, jadi luka lagi. Jamur tuh kenapa? Maksudnya Jamur tuh bisa jadi kualitas air jelek. Oh. Terus pemberian pakan yang berlebih, jadi kotoran kan bisa juga itu. Nah itu padahal sering banget orang kasih makanan berlebih terus didiemin aja di Benar, air benar. tempat dia tinggalnya. Itu bisa jadi kotoran yang bisa mengakibatkan jamur ke badan si kura ini. Nah kalau kita kebiasa treatment sambil makan itu dipisah kayak gini. Ya, jadi tips Betul. buat kalian nih supaya Jadi air kolam- juga awet. airnya awet, kolam tinggalnya nggak kotor. Kalau misalnya kalian lagi kasih makan kura-kura kalian, better dipisahin di satu kolam kecil lah kayak gini ya. Betul. Supaya dia kan kadang habis makan langsung pup. Jadi supaya nggak kotor. Betul. Gitu. Nah, terus yang kedua, Apa nih? luka kenapa bisa infeksi itu akibatnya apa? Nah luka balik lagi sih, intinya kalau kura-kura yang gue dari pelihara udah lama ya, balik lagi ke jamur sih. Kayak misalnya di sini mana ya contoh yang ada luka ya? Nggak ada luka semua di Nggak sini. ada luka sih di semua. Soalnya kita treatment bagus semua, jadi Di sini semuanya agak nggak ada susah luka. sih kalau Kalau nyari yang contoh. luka itu kita ada di sini nih. Yang tadi ini yang kita lagi Ini Ini tapi bukan Siben ya, ini beda. Ya, ini Iya. bukan Siben ya. Ini beda kasus lah ya. Ini hybrid sebenarnya hybrid bagus sebenarnya banget. Okadia sama Sinemis. Nah ini contohnya kayak gini nih. Ini udah kering ya. Ini antara luka basah sama kering masih kayak nyatu gitu. Jadi ini benar-benar masih harus di treatment lah. Tapi udah better banget Udah sih. better ya. banget. Udah kering itu contoh. Kulit itu udah nggak terlalu pucat kayak kemarin-kemarin. Udah oke banget. Nah, pertanyaan ketiga nih Kak. Kita tahu dari mana sih kura-kura bisa stres? Kita tahu dari mana dia tuh stres gitu. Kalau berdasarkan pengalaman gue udah lama sih gampang ya. Kayak dia nggak mau makan, Oh ya. nggak mau makan terus apa ya? Lemas, mata nutup itu udah indikasi kura-kura sakit lah. Iya. Nah, Secara umum sih kayak gitu. kalau gitu treatmentnya harus gimana nih? Kalau misalnya kita Kalau- udah lihat dia mogok makan gitu. Balik lagi sih, ini cara jadul gue ya. Kita nggak bisa lawan matahari ya. Matahari kan sumber UV-UVB terbagus. Jadi jemur itu menurut gue wajib banget sih setiap hari. Wajib banget. Gitu aja. Nah, coba kita tes dit kasih Kita tes kasih makan cere. Boleh. Heeh, Iya. Nah, ayo. Oh, Oh, dia mau makan nih. iya dia mau makan Jadi dia. tak ajari Oh, iya, dia paling sering. Nah, ini agak bahaya ya Ya, kalau kalau ini. yang ini emang langsung tuh. dia. Abis treatment langsung makan tuh. Dia ini paling galak dari semuanya. Padahal cerenya Iya. segede kepala dia. Iya. Dia pernah nyerang kura-kura kita yang paling gede di sini. Yang ini nih. Nih, iya. Padahal kalau dari Padahal ukuran ukurannya jauh banget. kalian kasih harus lihat bedain deh. tuh. Tuh, ini beda banget. Bener banget. Beda Mentalnya. 1 jengkal sih ada. Mentalnya beda. Nah, next kita bakal bahas pakan ya. Pertama kita bahas pakannya Sieben dulu bagi kalian yang punya pertimbangan buat pelihara Sieben. Nah, Sieben Rocky ini dia makannya ikan dan udang, jadi dia nggak bisa makan pelet. Susah banget. Si Ben itu agak picky sih sebenarnya. Iya, Kecil, benar. Picky banget. Jadi emang kalian harus siap sedia untuk beli ikan dan udang setiap Betul saat. sekali. Kalau bisa ikannya hidup ya. Soalnya si benok itu suka lihat reaktif yang gerak-gerak, dia langsung lapar. Iya, karena Kalian bisa lihat tadi tuh contohnya. karena dia hunter. Dia lebih ke hunter sebenarnya. Nah, kalau misalnya untuk Tara Pro ini, kita bakal testing kasih ke Unifilis kita seberapa ganas ya dia makan Iya. si Tara Pro ini. Nah, kenapa sih awalnya kita racik ini? Karena kita tuh ngerasa pelet-pelet yang disediakan itu kebutuhan proteinnya nggak mencukupi buat mereka gitu. Nah, Karadit ini adalah penggiling dari pelet. Jadi salah satu lah ngeracik makan dari Dia pelet. ngeracik, karena kan memang Karadit dan suamiku lebih ngerti lah ya. Iya. Coba kita kasih ya ke Unifilis. Unifilis. Makanya kalau kalian lihat perkembangan mereka tuh jauh banget dari video yang pertama aku inin. Ngomong-ngomong ini peletnya kita kebanyakan ngambilnya raw food ya. Kayak Apa termasuk- aja sih Kak isinya? Isinya tuh kayak termasuk udang, tulang sotong, ikan, ayam, sedikit tapi ya. Campuran lah ya Itu kita semua. campurin semuanya, kita keringin, kita giling sendiri sih. Jadi bener bahannya tuh raw semua lah, mentah lah. Selain kita bahas obat treatment, kalian dengan obat racikan kita itu belum tentu bakal sehat ya kura-kuranya. Itu tuh kalau misalnya dipakai, kalau misalnya lagi ada infeksi aja atau misalnya air kurang bagus. Nah, balik lagi untuk membuat kura-kura kalian sehat, nafsu makannya tinggi,
bentukannya bagus itu ke basic treatmentnya. Nah, basic treatmentnya akan dijelaskan oleh Kak Radit nih, dari segi kolam gimana, frekuensi kita kasih makan gimana, boleh dijelasin Kak? Pertama mungkin gue bakal jelasin dari bak sama tempat tinggalnya dulu ya. Ini sebenarnya ada, kalau kalian bingung ini ada kenapa ada 4 kotak ini sama batu. Yang pertama sih batu ya, gue mau bahas batu dulu. Batu ini tuh sebenarnya buat netralin suhu air. Jadi kalau misalnya kalian kura-kura ini di outdoor, otomatis air kena matahari kan. Nah mataharinya itu, airnya itu akan terblok dengan batu ini yang bisa stabilin airnya. Oke. Jadi dia nggak bakal panas-panas banget. Terus kembali lagi, kenapa sih kalau pakai batu pasti lumut? Oh, lumut udah pasti kalau outdoor ya. Iya, nggak mungkin. Lumut udah pasti. Jadi lumut itu terjadi gara-gara kita piaranya pasti jadi outdoor kan, kenanya batu. Nah, sebenarnya gue ada solusi, tapi kalau buat kura-kura kurang sih. Sebenarnya ada namanya ikan alligator lah. Dia pemakan lumut, tapi ya lu tahu sendiri lah kalau kura-kura tuh nggak rekomen. Nggak mungkin, pasti. Satu tank mat jadi ikan ya udah pasti tewas dimakan kan. Jadi ya menurut gua nggak rekomen. Jadi ya lumut mau nggak mau lu manual sikat sih. Iya, kalau kayak kita sih sikatnya mungkin, nah kayak ini masih ada bekas-bekas lumut. Sebenarnya kita juga mungkin kalau sikat lumut 2 minggu sampai 3 minggu sekali ya. Yang kita sering itu water change atau ganti air. Water change bener banget. Itu kita ganti kurang lebih seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Terus langsung diobatin juga airnya. Contohnya nih, ini yang airnya dikasih obat. Nih. Nah ini nggak dikasih obat. Ini dikasih obat. Ini nggak dikasih obat. Nah ini yang dikasih obat. Yeah. Nah warnanya tuh berubah banget, beda banget. Nah, dan jangan lupa takaran dosisnya itu disesuaikan aja Yeah. sebenarnya. Boleh terlalu banyak, boleh terlalu dikit juga nggak masalah sebenarnya. betul. Nah di sini ada kurang lebih 30 kura-kura. Iya. Nih. Nah, mereka minta makan lagi, Indut. Mereka minta makan lagi tuh. Padahal Makanya ini ngumpul sampai ke tengah tuh. Udah habis segini. Senapsu itu Ya karena ini emang peletnya bau ya. bau banget. Jadi Karena ada mereka- keongnya juga kan. Tapi ingat kawan-kawan, semakin bau itu semakin Bagus. Dan satu lagi, kalau air bening seperti ini itu belum tentu sehat buat kura-kura atau ikan. Iya. Iya, gitu. Karena kalian tahu sendiri kualitas air di Jakarta itu benar-benar lagi jelek banget. Iya, oke bening, tapi zat kapur sama zat besinya itu tinggi Iya. banget. Nah, itu yang bikin mineral deposit. Ya, mineral deposit yang termasuk bisa ngancurin si karapas kura-kura itu ya, kayak putih-putih gitulah. Nah, kura-kura kita ada nggak sih, Dit? Kura-kura kita yang karapasnya kena? Kayaknya nggak ada ya. Sebenarnya nggak ada sih. Semuanya mulus mulus. lah. Karena rawatannya pakai Taramed. Taramed. Oh, kan nggak tahu nih jumlah CB udah berapa ya. Nah, jumlah total itu berapa sih? Sebenarnya kurang lebih sih 34 ya. Kurang lebih kayaknya sih 34. Tapi yang ada di sini tuh cuma ada 20-an lah. 20-an. Ada 20-an, tapi kalian bisa lihat sendiri sini variannya beda-beda. Ada yang kecil, ada yang overskewed. Oh, yang ini ya 14-nya kemarin udah lepas dong. 14 udah lepas sado, kebetulan udah di book dari Iya, Google iya, lalu. iya, iya, udah Ya. di-book. Nah, kalau yang baby itu kita nggak jual. Yang baby ini kita Iya. kebetulan nggak dilepas sado sih. Soalnya masih rentan lah ya. Masih rentan. Masih rentan banget. Untuk buat di ini, apalagi orang-orang yang lihat si Ben Rocky lucu, wah pengen beli nih, masih kecil nih, masih ringkih. Nggak beginner friendly. Oh, Iya, gue sih bener. rekomen yang ini. Karena kita captive breed sendiri, project pertama kita yang hatch ya, Iya. itu cuma beberapa, jadi kita lebih sayang lah. Benar Kita nggak mau gitu. Kita masih sortir-sortir. Kita masih sortir. Nah, kayak ini gini. kalau misalnya kalian lihat nih, ada yang naksir nih, langsung aja ya cek Tokopedia sama Shopee. Nanti setiap kalian kalau misalnya jadi adopt Sieben ini, aku bakal kasih manual book khusus buat ngebahas si Sieben ini supaya kalian treatmentnya bener dan nggak salah. Nah, dia habis di treatment, dia langsung rontok tuh. Dia kan mau shading nih. Nah, dia langsung rontok. Nah, ini kulit aslinya nih, cerah banget. Kasih lihat dong rontoknya. Nah, itu salah satu dari dari karapas, sorry. Iya, nah itu rontok tuh. Shading lah. Shading Iya, dia, jadi langsung rontoknya shading kayak ya. Langsung shading ya. Shading itu ganti kulit, kawan-kawan. Oh, ini warna aslinya nih. OTW menjadi hijau seperti yang paling besar. Ya ini pada shading loh, ini juga shading nih. Tuh. Tuh, kulitnya tuh. Langsung. Shading. Terus kalian bisa nanya, kok warnanya ada yang cerah, ada yang gelap. Nah, balik lagi sih ke pakan kan. Pakan yang terutama yang bikin ngaruh warna itu udang sih sebenarnya.
Nah kalau ini kita dari agak lumayan kecil ya, kita dari pusudang nih, maka warnanya berubah banget. Nah sebenarnya kita juga nggak pengen dia terlalu putih. Kan banyak yang piara di container box atau di box extreme edit ya. Iya. Nah kalau kita lebih suka warna dia itu cukup cerah tapi nggak cerah banget. Iya. Kenapa? Karena kita suka di motif purba. Motif purbanya dia ini yang kita pertahanin banget. Jadi kayak si Ben Rocky itu ikonik banget, jadi nggak Iya, cerah-cerah banget lah. Iya, kan kalau kayak gini lebih galak. Iya. Purba banget. Iya. Oke. Oke guys, thank you sudah nonton video. Terima kasih semuanya. Thank you ya Kak Radit juga. Wah, dikencingin semuanya. Kita dikencingin dong. Waduh. Kebetulan ini Waduh. ini alat Keluar, kaki. keluar. Kok dia ini, Dit? Kok dia Emang lagi musim-musim Oh enggak, birahi. kalau dipegang sama yang jago pegang birahi, biasanya keluar. Dia langsung keluar itu, guys. Kebetulan ini alat kelaminnya keluar dia, Ya guys. tuh. Iya, jadi- Bisa keluar kayak begini. Iya. Itu keluar cuma pas dipegang Radit doang dia. Enggak dong. Oke, segitu aja guys videonya. Kalian kalau misalnya ada pertanyaan tambahan soal obat, soal treatment, ataupun soal basic treatment kura-kura, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channelnya Tarawih Ijo ya. See you in the next video. Dadah. Nah.